Sekelompok remaja terdampar di ladang jagung terpencil. Mereka lalu menemukan tempat berlindung di rumah pertanian kuno, tanpa mereka sadari bahwa tempat itu merupakan pusat sebuah ritual supranatural. Mereka mendapat keanehan dan kekuatan supranatural yang membuat mereka tertahan di rumah itu. Seperti apa filmnya, tonton terus video ini. Dan inilah rekap film khas. I'm due to lake jump this year. Film ini dibuka dengan diperlihatkan seekor burung gagak yang duduk di papan kayu tua yang bertuliskan jalan pribadi. Tak lama sebuah SUV hitam lewat dengan 5 orang penumpang. Chris mengemudi dan di sebelahnya Johnny. Mereka sedang mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan di musim panas ini. Sementara penumpang di belakang, bernama Scott, Brian dan Natalie, sepasang kekasih yang sedang tertidur. Tiba-tiba beberapa burung gagak menabrak kaca depan dan SUV itu mengalami kecelakaan terperosok ke ladang jagung. Beberapa saat kemudian, semua penumpang sadar kembali, tetapi Johnny menghilang. Saat mereka mencari Johnny, Scott mencoba mendapatkan sinyal di ponselnya tetapi tidak berhasil. Brian lalu melihat ada celah di ladang jagung dan curiga bahwa Johnny mungkin pergi ke sana. Ceris mencoba membersihkan bangkai burung yang menabrak mobilnya. Brian mencoba kembali ke pom bensin, sebelumnya mereka berhenti untuk mencari bantuan. Namun sebelum Brian pergi, Scott melihat rumah pertanian di ladang jagung dan berpikir bahwa Johnny mungkin telah pergi ke sana. Brian dan Scott lalu bersiap akan berjalan melewati ladang jagung menuju rumah pertanian. Sementara Natalie dan Chris menunggu mereka di dalam mobil sambil menunggu pertolongan datang. Saat Brian dan Scott masuk ke dalam ladang jagung, Scott mulai kelelahan. Brian lalu mempelankan jalannya dan mulai mengobrol sambil berjalan. Tak lama Brian mulai curiga bahwa mereka telah salah jalan. Brian lalu menemukan kotak surat tua dan mobil tua yang terbengkalai. Sedangkan Scott menemukan area jagung yang tandas dengan makhluk yang tampak mati di tanah. Saat Brian hendak memeriksa mobil tua itu, Scott memanggilnya karena ia menemukan orang-orangan sawah yang menempel di salib kayu. Scott lalu memanjat salib itu untuk mengetahui posisi mereka berada. Scott berhadapan langsung dengan orang-orangan sawah dan mengeluh karena baunya. Dia lalu melihat rumah di kejauhan dan melihat lampu menyala di jendela lantai atas. Oh yeah, we're practically there. Someone's home. Kembali ke SUV, Chris sedang mencoba menyalakan mobilnya kembali. Sementara Natalie mengambil beberapa tablet dan menelannya. Dia lalu pergi ke arah ladang jagung dan menemukan sebuah tanda bertulis. Saat hendak membacanya, dia melihat seorang anak laki-laki bersembunyi di ladang jagung menatapnya dan berlari. Di sisi lain Brian dan Scott akhirnya tiba di rumah pertanian. Brian mengetuk pintu dan pintu terbuka. Mereka masuk dan melihat sekeliling rumah tersebut. Rumah itu terlihat ditinggalkan dan berantakan. Mereka lalu mendengar suara berisik di lantai atas. Matahari mulai terbenam. Natalie masih mencari anak laki-laki itu di area pinggir ladang jagung. Tak lama dia menemukan orang-orangan sawah tergeletak di tanah, dan saat dia memeriksanya dia menemukan bahwa orang-orangan sawah itu memiliki gigi manusia. Ia berteriak ketakutan dan Chris berlari ke arahnya. Chris mencoba menenangkannya. Natalie lalu bergegas kembali ke mobil. Natalie yang ketakutan ingin pergi dan menemukan Brian. Chris lalu mengambil senter dan mengikutinya melewati ladang jagung. Sementara itu di rumah pertanian, Brian dan Scott berjalan menaiki tangga. Brian membuka pintu dan mereka memasuki ruangan yang berlumuran darah di seluruh dinding. Lalu terlihat ada seseorang di pojok ruangan yang mengoperasikan mesin jahit yang ternyata adalah Johnny. Dia kesurupan dan berlumuran darah seperti zombie. Terlihat juga paku di jarinya dan dia sedang menjahit topeng orang-orangan sawah dari bahan goni. Tiba-tiba dia berhenti dan terjatuh di atas mesin jahit bersamaan bola lampu padam. Natalie tiba di kotak surat dan mobil tua. Dia mendengar sesuatu di area ladang jagung dan mulai takut karena ada sesuatu yang lewat beberapa kali yang mengintainya. Tiba-tiba ia diserang oleh sesuatu dari balik ladang jagung. Chris dan Brian mendengar jeritannya dan berlari untuk menolongnya. Chris datang lebih dulu dan melihat Natalie diseret oleh sesuatu. Chris mencoba mengejarnya tapi ia menabrak Brian.
Mereka bersama lalu mencoba mengejar Natalie kembali. Saat matahari mulai terbenam, Scott berdiri sendirian di luar rumah. Dan saat malam tiba, Brian dan Chris menemukan Natalie tergantung terbalik di salib kayu dan berlumuran darah. Brian bergegas ke arahnya dan ingin menolongnya, tetapi tali di sekitar kakinya menariknya lebih tinggi. Brian lalu pergi mencari tahu siapa yang menarik tali itu, tetapi tidak dapat menemukan siapapun. Sementara itu, Chris mendengar suara-suara di tubuh Natalie. Ia juga melihat mata Natalie mulai memutih. Dia ketakutan dan lari melewati ladang jagung. Sementara Brian berhasil memotong tali Natalie dan membawanya pergi. Chris tiba di rumah pertanian muncul melalui ladang jagung dan bertemu Scott. Chris mengatakan bahwa seseorang mengejar mereka. Ketika Brian berlari melewati ladang jagung, dia dikejar oleh orang-orangan sawah. Saat dia berhenti, orang-orangan sawah meraih tali yang masih menempel pada Natalie dan menyeretnya pergi. Brian mengejar dan menjatuhkan orang-orangan sawah itu ke tanah. Orang-orangan sawah itu tidak bergerak, namun orang-orangan sawah yang lain menjatuhkan Brian. Orang-orangan sawah kedua lalu berbaring di atas Brian, menatap lurus ke wajahnya selama beberapa detik. Kemudian melarikan diri dan menyeret Natalie bersamanya. Brian mengalami cedera di bahunya dalam kejadian tersebut. Ia lalu berlari ke rumah pertanian dan bertemu Scott di luar. Orang-orangan sawah yang menyerangnya tiba-tiba muncul yang mengagetkan mereka. Namun sosok itu hanya berada di semak-semak menatap mereka dan pergi. Saat mereka berkumpul di rumah pertanian, Scott mengatakan ingin kembali ke SUV, tapi Chris mengira mereka telah terjebak di sana. Brian marah kepada Chris karena tidak mau membantu Natalie. Brian lalu mengambil senter dan dia bersama Scott pergi mencoba mencari Natalie. Saat mereka berjalan di sekitar tempat terbuka, Scott melihat orang-orangan sawah di ladang jagung. Seperti memata-matai mereka. Di rumah, Chris menggeledah isi dalam rumah dan memeriksa beberapa foto lama sebuah keluarga di dinding. Dia mencoba menelepon tetapi telepon itu tidak berfungsi. Di luar, Brian dan Scott memeriksa beberapa mobil untuk melihat apakah ada yang bisa digunakan. Mereka memeriksa kunci tetapi mobilnya penuh dengan sarang laba-laba dan jendelanya rusak. Mereka lalu menemukan mobil bermerek Chevrolet di bawah penutup kain yang dalam kondisi baik. Tetapi mereka tidak dapat menemukan kuncinya. Saat mereka mencari di garasi, Brian menemukan beberapa peluru senapan di dalam kotak. Saat Scott melihat orang-orangan sawah yang tergeletak di meja, dia melihat lebih dekat ke arah orang-orangan sawah itu dan tiba-tiba menyerangnya. Brian menghampiri ke arahnya dan membantunya berdiri tetapi tidak melihat serangan itu. Saat Scott berdiri, dia sepertinya mendapat penglihatan. Saat itu siang hari dan dia melihat seorang petani mengajari putranya yang bernama Alex bagaimana cara menyembelih babi. Petani itu tiba-tiba melihat ke arah Scott dan berjalan ke arahnya. Namun dia berjalan melewati Scott dan menampar putranya yang lain yang bernama Corey. Ia lalu membawanya untuk melakukan yang dikerjakan saudaranya. Brian lalu menyadarkan Scott dari kesurupannya dengan senter yang menyinari matanya. Chris menemukan beberapa kunci mobil di rumah pertanian. Saat dia berbalik, dia melihat sosok di ambang pintu mengawasinya. Sosok itu lalu melarikan diri. Chris mengejar dengan pisau namun dia ketakutan dan menaiki tangga lalu bersembunyi. Chris berada di ruang menjahit, dia menggunakan pemantik api untuk melihat sekeliling. Ketika tiba-tiba lampu menyala, dia menjatuhkan pemantik api itu dan melalui jendela dia melihat seseorang memasuki rumah. Dia memanggil Brian dan Scott namun tak ada jawaban. Pintu lalu terbuka dan Natalie yang berlumuran darah masuk dan duduk di depan mesin jahit bersamaan pintu tertutup sendiri. Di belakang Brian dan Scott kembali ke rumah pertanian, mereka memanggil-manggil Chris. Namun Chris tidak dapat membuka pintu. Chris mengatakan bahwa Natalie ada di dalam dan bersikap aneh. Dia menancapkan paku ke jarinya. Scott mengatakan bahwa pintu itu terkunci dari dalam. Brian lalu mencoba mendobrak pintu sambil berteriak memanggil Natalie. Saat dia mulai menjahit, Brian berlari menuruni tangga dan Scott menyuruh Chris untuk keluar dari jendela keluar atap. Chris mengangkat jendela untuk keluar. Saat dia tergantung di jendela, Natalie berhenti menjahit dan melihat ke arahnya. Jendela itu tiba-tiba jatuh ke jari-jari Chris dan dia jatuh ke tanah. Di sana dia terbaring tak sadarkan diri. Brian kembali dengan kapak dan berlari ke atas menuju ruang menjahit. Tetapi Natalie telah hilang dan ia berteriak frustrasi. Easy, easy. Where is she? Chris sadar kembali dan dikelilingi oleh Brian dan Scott. Brian menuntut untuk mengetahui di mana Natalie berada. Chris menjawab bahwa dia sudah mati.
Scott meredakan situasi dan menyarankan agar mereka pergi karena Chris telah menemukan kunci Chevrolet. Tetapi Brian tidak akan pergi tanpa Natalie. Brian menjadi agresif dan mengambil kunci dari Chris. Scott yang kecewa dengan Brian pergi keluar dan mendapatkan penglihatan lain. Dia melihat Cory, salah satu anak petani di ladang jagung, yang mengundang dia untuk mengikutinya. Tiba-tiba hari sudah siang dan Scott mengikuti Cory menuju orang-orangan sawah. Di sana Alex sedang memeriksa orang-orangan sawah ketika Cory menikamnya beberapa kali dengan garpu rumput dari belakang. Scott lalu keluar dari pandangannya, dan saat itu berubah malam lagi. Dia tiba-tiba berada di ladang jagung dengan tali di sekitar kakinya. Dia diseret ke atas salib kayu dan menangis memanggil Brian dan Chris. Saat orang-orangan sawah mendekat, sosok itu membelai wajah Scott. Paku-paku di jari-jarinya digunakan menebas Scott. Ia lalu dijatuhkan ke tanah saat Brian muncul dengan kapak dan memotong tali. Mereka lalu kembali ke rumah. Chris mencari kain untuk menghentikan pendarahan Scott. Scott menjelaskan tentang penglihatannya kepada Brian. Chris lalu memberitahu Brian bahwa Natalie juga mengaku telah melihat seorang anak kecil di ladang jagung. Ia juga melihat sesuatu di ruang bawah tanah. Brian lalu mempersenjatai dirinya sedangkan Chris mencoba meyakinkan Scott bahwa mereka harus pergi. Namun Scott memutuskan untuk tinggal bersama Brian dan mereka pergi bersama ke ruang bawah tanah. Saat mereka mencari sesuatu, Scott mendapat penglihatan tentang makhluk zombie yang tiba-tiba menyerangnya. Brian berhasil menenangkan Scott tapi kemudian mereka melihat mayat di depan mereka memegang senapan. Brian lalu mengambil senapan itu sementara Chris memasang kabel mobil dan mencoba menghidupkannya. Brian lalu mendengar suara mobil dan berlari keluar. Ia melihat Chris melaju ke arah ladang jagung. Brian lalu pergi ke garasi dan mengambil peluru. Chris lalu dikejutkan dengan orang-orangan sawah yang muncul di kap mesin. Ia lalu menabrak salib kayu dan mobil tidak mau hidup kembali. Ia melihat orang-orangan sawah tergeletak di kap mesin. Chris mencoba membuka pintu tapi pintu tertahan oleh kayu. Ia lalu pindah ke sebelah sisi namun orang-orangan sawah lainnya muncul menabrak jendela menyerangnya dan dia berhasil menendang sosok itu keluar. Namun orang-orangan sawah di kap mesin bangkit dan mencoba menghancurkan kaca depan untuk masuk. Saat orang-orangan sawah itu mencoba untuk masuk, Chris melepas topengnya dan sosok itu berhenti bergerak. Dan ternyata sosok orang-orangan sawah itu adalah Johnny. Johnny. Brian datang dan mengeluarkan Chris dari mobil lalu menyuruhnya untuk pergi. Brian mengarahkan senapan ke orang-orangan sawah yang lain tapi tidak menembaknya karena dia curiga itu adalah Natalie dan dia memintanya untuk mengatakan sesuatu. Saat orang-orangan sawah itu mendekat tiba-tiba menyerangnya hingga Brian jatuh ke tanah. Scott mendapat penglihatan lain di siang hari. Ketika itu Cory datang melalui ladang jagung dan ke ruang menjahit di mana dia membuat topeng orang-orangan sawah. Ayahnya bertanya tentang saudaranya tetapi dia tidak menjawab. Cory kembali ke Alex dan memasangkan topeng di wajahnya. Ia mengangkatnya ke kayu salib menjadikannya sebagai orang-orangan sawah. Scott lalu tersadar kembali dan masih di depan rumah. Chris datang kembali dan memberitahu Scott apa yang terjadi. Where's Brian? No. Scott mulai menyadari apa yang terjadi di ladang jagung dan rumah pertanian itu. Ia meyakini bahwa seorang anak petani di rumah itu telah membunuh saudaranya dan menjadikannya sebagai orang-orangan sawah yang menjadi kutukan di tempat itu. Scott menjelaskan saat Johnny masuk ladang jagung ia diserang dan dibawa ke rumah pertanian untuk menjahit topeng orang-orangan sawah. Jadi ketika roh itu menjalankan ritual, Scott dan Brian tidak diserang saat masuk ke ladang jagung. Maka dari itu, ia bertanya-tanya mengapa mereka tidak diserang saat mereka pertama kali berjalan melewati ladang jagung, dan menduga bahwa mungkin karena satu orang telah diubah menjadi orang-orangan sawah. Tiba-tiba Brian berjalan melewati pintu dalam keadaan zombie dan menuju ke ruang menjahit. Chris mengatakan bahwa ini harus berakhir. Scott kembali ke garasi untuk mengambil bahan bakar. Ketika Chris mencoba mengambil korek api di ruang jahit, mesin jahit Brian mulai bekerja. Ketika Chris mencoba mengambil korek api di lantai, Brian tiba-tiba berhenti bekerja dan menatapnya. Chris mengambil korek api dan berlari. Brian melanjutkan tugasnya sementara itu Scott di luar menunggu Chris dan mereka berlari melalui ladang jagung dan menuangkan bahan bakar hingga mereka sampai Chevrolet. Chris lalu mencari senapan Brian, sedangkan Brian selesai menjahit dan lampu padam. Saat orang-orangan sawah menyerang Scott, Chris menemukan senapan dan menembakkannya. Mereka terus berlari melewati ladang jagung sambil menembaki orang-orangan sawah. Mereka telah mencapai di kotak surat dan mobil tua. Karena tinggal sedikit lagi ke jalan raya mereka lalu menyarankan untuk berpencar.
Chris mencoba menembak Brian tetapi Brian berlari ke arahnya dan mendorongnya yang mengakibatkan ia tertusuk kayu yang menembus tubuhnya. Brian berdiri di belakangnya dan kemudian berlari ke arahnya menebas tubuhnya. Chris berhasil melepaskan topeng Brian dan dia jatuh ke tanah. Scott terus menuangkan bahan bakar. Saat dia mencoba menyalakan, korek api tidak berfungsi. Tiba-tiba orang-orangan sawah menangkapnya. Scott terikat tali dan di sekitar kakinya. Ia diseret kembali melalui ladang jagung di mana orang-orangan sawah itu mulai menebas Chris di kayu salib. Scott ingat dalam penglihatannya tentang Cory yang menikam Alex dan mencari garpu rumput. Dia lalu menggunakannya untuk menusuk orang-orangan sawah itu. Saat dia mencoba melarikan diri orang-orangan sawah itu menyeretnya kembali tetapi Chris meraih orang-orangan sawah itu dan berteriak agar Scott berlari. Orang-orangan sawah itu kemudian membunuh Chris dengan garpu rumput. Scott mencapai jalan raya dan melihat sebuah mobil berhenti di depan SUV. Dia tidak mampu memanggil orang-orang itu saat sedang memeriksa SUV. Tiba-tiba orang-orangan sawah muncul dari balik ladang jagung dan berbaring di antara Scott. Pria itu lalu memperhatikan Scott dan berjalan ke arahnya untuk membantunya. Namun Scott tidak sanggup berteriak untuk memperingatkannya dan film berakhir. Hello, anybody there? Nah, itulah rekap alur film yang berjudul Husk, tahun 2011. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Pilih tanda like bila suka video ini dan pastinya klik tombol subscribe channel ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar selalu terupdate video-video terbaru di channel ini.